Selamat malam, perkenalkan nama saya Noventika Invita, NIM 2103096. Nah, di sini kita akan membuat 5 form yang berkaitan dengan perpustakaan. Pada form pertama itu kita akan membuat identitas anggota. Di sini kita akan mengklik label. Pada label pertama kita akan mengetikkan ID anggota. Lalu kita atur outside-nya menjadi true. Label kedua, kita ketikkan nama anggota. Kita atur outside-nya. Kemudian label ketiga, tempat dan tanggal lahir. Kemudian kita atur outside menjadi true. Kemudian label keempat, kita ketikkan jenis kelamin atau JK. Kita atur outside-nya menjadi true. Kemudian label kelima, kita ketikkan HP. Lalu kita atur outside. Label ke-6, kita ketikkan alamat. Lalu kita atur outside-nya. Dari sini kita klik text box-nya. Text box pertama pada ID anggota. Kemudian text box kedua pada nama anggota. Kemudian text box ketiga pada tempat lahir. Kemudian kita klik yang DT Picker untuk tanggal lahirnya. Kita ketik text box keempat untuk HP. Kemudian text box kelima itu alamat. Di sini kita klik yang option bottom-nya untuk jenis kelamin. Kita ketikkan jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian option bottom kedua, kita ketikkan jenis kelamin perempuan. Lalu di sini kita klik yang AD ODC. Kemudian data glyph. Di sini kita akan buat aksesnya. Kita simpan di dokumen. Kita buatkan folder terlebih dahulu. Nah, di sini nama filenya kita ganti menjadi data perpustakaan. Di sini save as tipe-nya kita ubah menjadi Microsoft Access Database 2002 sampai 2003 format. Lalu kita klik OK. Di sini kita klik create. Lalu kita klik yang view. Nama tabelnya itu kita kasih nama identitas anggota. Lalu kita ketikkan OK. Terus ke sini kita ketikkan ID anggota. Data tipenya itu kita ganti menjadi short text. Kemudian yang kedua itu nama, terus JK.
tempat lahir, terus tanggal lahir. Pada data tipenya itu kita ubah menjadi date time, kemudian HP, dan alamat yang terakhir. Nah, setelah itu di sini kita save. Lalu kita close. Di sini kita klik yang ADC-nya, klik kanan. Lalu pilih yang ADC property. Lalu kalau kita klik yang build, kita pilih yang 4.0. Lalu next. Nah, di sini pada titik 3 kita klik. Kita cari tempat data yang kita sudah simpan. Lalu kita text collection. Lalu oke. Di sini kita klik yang record search-nya. Kita pilih yang 2, ADCM table. Lalu pertama di sini kita klik titik 3-nya dulu. Di sini ada data perpustakaan. Data perpustakaan kita klik. Lalu kita text collection. Lalu klik OK. Terus record search-nya kita pilih yang 2 ADCM table. Terus yang data identitas anggota. Lalu kita apply. Lalu kita klik OK. Di sini kita klik yang data grid-nya. Pada properties di sini kita pilih yang data short. Lalu kita pilih yang ODC 1. Terus kita klik lagi data grid-nya. Lalu klik kanan. Pilih yang retrieve files. Lalu kita klik yes. Nah, di sini sudah tampil data aksesnya. Setelah itu kita buatkan 7 perintah. Di sini yang perintah pertama itu kita akan buat ketikan perintah simpan input. Kita klik yang inputnya. Di sini kita ketikkan hidup. Terus enter. Kita ketikkan teks 1 titik set fokus. Kemudian kita close. Di sini kita buatkan perintah kedua. Itu perintah simpan. Kita klik. Di sini kita ketikkan with AD ODC 1 titik record set. Lalu enter. Kita ketik on. Error. Resume. Next, lalu enter. Terus ini kita ketik yang titik. Terus kita ketikkan move first. Lalu enter. Kita klik titik lagi, baru kita ketikkan fin. Titik 2. ID anggota sama dengan titik 1, lalu titik 2. Titik 2, lalu kita spasi. Kita ketikkan yang tanda N. Kita ketik teks 1 titik teks. Lalu kita enter. Maksudnya spasi. Lalu kita N. Lalu ketik 2. Ketik 1. Lalu ketik 2. Kita enter. Lalu kita ketikkan if not titik EOF. Lalu dan lalu enter. Di sini kita ketikkan MSG box. Ketik 2. ID anggota sudah ada. Lalu ketik 2. Enter. Kita ketik else. Lalu enter. Kita titik add new. Lalu enter. Di sini yang tanda seru. Kita ketikkan ID anggota. Spasi sama dengan teks 1 titik teks. Lalu enter. Sini kita copy saja. Lalu kita paste. Baru sini yang teks 1-nya kita ganti teks 2.
ID anggotanya kita ganti menjadi nama, lalu enter, kita copy lagi. Di sini yang teks satunya kita ganti jadi teks 3, yang ID anggota kita ganti menjadi tempat, lahir, terus di sini tanda seru tanggal lahir sama dengan DT picker 1.files, lalu enter. Di sini yang teks 2-nya kita ganti jadi teks 4, terus namanya kita ganti menjadi HP. Di sini yang pada HP-nya kita copy saja. Yang teks 4-nya kita ganti jadi teks 5. Terus HP-nya kita ganti menjadi alamat. Kemudian enter, kita ketikkan if option 1.files terus sama dengan true dan enter. Tanda seru kita ketikkan jk. Di sini jk-nya itu laki-laki. Lalu kita enter, kita ketikkan else, enter. Kemudian kita tanda seru jk sama dengan terus ketik 2 perempuan, ketik 2 lagi, lalu enter. Kita ketik and if, lalu enter. Kita titik update, lalu enter. Kita ketikkan and if, lalu enter. Terus kita ketikkan and with, kita close. Terus di sini kita buat perintah ketiga, yaitu cari. Rumusnya itu sudah kita kopikan pada rumus simpan tadi. Kita copy, lalu kita paste, kita ketik and with. Nah di sini yang on error-nya kita hapus. Kemudian note-nya juga kita hapus. Di sini pada MS box-nya kita ganti menjadi ID anggota tidak ditemukan. Lalu else, yang add-nya kita hapus. Kemudian yang ID anggotanya kita copy, kita pindahkan ke bagian sebelah kanan. Lalu kita paste. Begitupun juga dengan nama. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita copy. Sama dengan lepas. Tanggal lahirnya juga kita copy. Lalu sama dengan kita paste. Begitupun juga dengan HP, kita copy, pindahkan ke bagian sebelah kanan. Begitupun juga dengan alamat, kita copy. Yang bagian if option-nya itu kita copy lalu kita hapus. Kita pindahkan di tempat yang jenis kelamin laki-laki. Yang jenis kelamin laki-lakinya kita hapus. Kita copy lalu delete. Kemudian kita pastikan pada if.
yang true-nya kita hapus. Kemudian yang di bagian bawah else itu kita tambah option. Kita tinggal copy option 1 saja. Sini kita ganti menjadi option 2. Terus update kita hapus. Kemudian kita close. Kita buat perintah yang keempat. Kita ganti menjadi edit. Rumusnya itu kita copy saja di bagian simpan. Kita tekan di bagian keempat. Sini kita ketik n with pada bagian on error sampai add new kita hapus. Kemudian kita close. Kita buat perintah yang kelima. Perintah kelimanya itu hapus. Kita ketikkan. Kita tinggal mengcopy yang bagian bit ADC. Satu record setnya. Kemudian enter. Kita titik. Kita ketikkan delete. Terus n with. Kemudian perintah yang ke-6 keluar. Kita ketikkan n. Terus kita close. Perintah yang ke terakhir itu batal. Kita ketikkan batal. Terus di sini kita enter. Kita ketik public sub batal. Lalu enter. Di sini kita ketik teks 1 titik teks sama dengan kutip 2. Lalu enter. Teks 2 titik teks sama dengan kutip 2. Di sini kita copy saja. Kita enter, kita paste. Di sini pada teks 1 kita ganti menjadi teks 3. Kemudian teks 2 kita ganti menjadi teks 4. Kemudian kita copy yang bagian teks 5 lagi, teks 4. Lalu kita enter. Kita ganti menjadi teks 5. Kemudian enter. Kita ketikkan option 1 titik false sama dengan false. Kita copy saja. Lalu kita enter, kita paste. Lalu kita ganti menjadi option 2. Kemudian kita enter lagi. Kita ketikkan, kita copy saja yang bagian public sub-nya pada batal. Lalu kita paste, kita ketik mati. Lalu enter. Di sini kita copy saja yang bagian, kita ketikkan teks 1 titik enable, lalu sama dengan false. Kita copy, lalu enter, kita paste. Kita ganti menjadi teks 2, lalu teks 1 sampai teks 2 nya kita copy lagi. Kita paste, kita ganti menjadi teks 3, kemudian teks 4. Kita copy bagian teks 4 lagi. Lalu kita enter, kita paste. Kita ganti menjadi teks 5. Kemudian option pada sub batal itu kita copy saja. Lalu di sini selanjutnya itu kita pada false-nya itu kita ganti menjadi enable. Itu pun juga dengan option 2.
Kemudian di sini yang pada public submati kita copy, kita enter, di sini kita ketikkan hidup, dan enter. Di sini yang bagian public submati kita copy saja teksnya sampai option 2. Pindahkan ke public sub hidup. Di sini yang false-nya kita ganti menjadi true. Nah, di sini sudah selesai rumusnya. Di sini ada yang perlu kita tambahkan pada delete. Di sini kita ketikkan batal, terus enter, kita ketikkan mati. Kemudian pada perintah simpan kita tambahkan, kita enter terlebih dahulu, baru kita ketikkan batal mati, enter, mati. Oke, kita close. Nah, di sini kita akan mengujinya. Itu kita start. Di sini kita input, kita masukkan ID anggota, terus nama anggota, kemudian tempat lahirnya, lalu tanggal lahir, di sini nomor HP kita masukkan, lalu alamat, kemudian jenis kelaminnya perempuan, lalu kita klik simpan. Nah, di sini berhasil. Kita akan mencoba pada perintah cari, kita masukkan ID anggotanya, lalu kita klik cari. Nah, di sini sudah tampil. Lalu di sini kita akan mengganti nama, kita akan ganti ID anggota, lalu kita klik yang edit. Nah, di sini terganti. Di sini kita masukkan ID lain lagi, kemudian tempat lahirnya, tahun lahir, bulan, dan tanggalnya tanggal 1, jenis kelaminnya itu laki-laki, lalu kita simpan. Nah, di sini untuk menghapus itu kita klik hapus. Nah, di sini sudah berhasil, lalu kita klik keluar. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat form kedua. Kita add form, lalu kita klik yang form. Nah, di sini pada form kedua kita copy saja dari form 1. Kita copy IP anggotanya. Kita copy form 2. Kemudian nama anggota. Kita ketik HP. Kemudian jenis kelamin kita copy. Sini kita ketik nomor buku, pada label 6 kita ketikkan judul buku.
Kemudian label ke-7 kita ubah menjadi tanggal pinjam. Kemudian label 8 kita ketikkan tanggal pengembalian. Teks 2 pada nama anggota. Kemudian teks 3 HP. Kemudian teks 4 nomor buku. Kemudian teks 5 judul buku. Kemudian tanggal pinjam itu kita gunakan data picture. Kemudian kita klik lagi data picture. Kemudian kita copy yang option jenis kita copy yang option laki-laki, kita paste. Kemudian kita copy juga yang perempuan, kita paste. Kemudian di sini ada AUDC-nya, lalu data grid. Di sini tampilkan data. Pada kom 1 itu tampilkan data. Kemudian kom kedua simpan. Di sini kita buatkan aksesnya. Di sini ada data perpustakaan tadi. Kita create. Sini tabel. Kita tambah tabelnya. Lalu view. Tabel yang kedua itu peminjaman. Lalu oke. Sini ID anggota. Data tipenya kita ganti menjadi data teks. Kemudian nama. JK. HP. Kemudian nomor buku. Lalu judul buku. Buku terus tanggal pinjam, lalu tanggal pengembalian. Pada tanggal pinjam kita ubah menjadi date time, lalu kita ubah menjadi date time juga yang tanggal pengembalian. Lalu kita save, kita close. Di sini pada ODC 1 kita klik kanan, ada job properties. Kita klik boil, kita pilih yang 4.0, kemudian next, titik 3 kita pilih tabel akses yang sudah kita buat. Kemudian text position, oke. Kemudian oke, kemudian record set, kita pilih yang bagian 2. Lalu kita pilih yang tabel peminjaman, lalu apply, oke. Kita klik data grid-nya, lalu kita pilih yang di properties itu data short AUDC 1, lalu klik lagi data grid-nya, kita klik kanan, kita retrieve fields, kita klik yes. Di sini sudah tampil. Kemudian di sini kita buatkan rumus simpan atau tampilkan data. Sini kita copy saja pada form 1 simpannya. Di sini kita copy kita akan di tampilkan data, lalu kita klik paste. Nah di sini
Kita klik. Kemudian di sini kita close dulu. Kemudian kita klik yang simpan. Di sini kita paste. Kemudian yang di sini tadi yang di COM1 itu tampilkan datanya. Di sini kita hapus yang on error. Kemudian ID. Di sini yang node-nya kita hapus. Lalu MSG box-nya tetap sama. Di sini kita ganti yang itu tidak ada data. Tidak ada. Kemudian pada add-nya, add new-nya kita hapus. Kemudian ini yang ID anggota sebelah kiri kita pindahkan ke bagian kanan. Kita copy, kemudian delete sama dengan paste. Kemudian begitu juga dengan nama. Kita copy, lalu kita delete. Lalu pas tanggal lahirnya juga kita copy, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita paste. Tanggal lahir juga kita copy, baru kita delete. Pindahkan ke bagian sebelah kanan, lalu pas. Kemudian yang HP kita copy, lalu kita delete, kita pindahkan ke bagian sebelah kanan sama dengan pas. Di sini pada alamat kita hapus karena yang akan kita tampilkan itu cuma ID anggota, nama, kemudian yang ini bagian tanggal lahir kita hapus saja. Begitupun juga tempat tanggal lahir dan tanggal lahir tadi kita hapus. Di sini yang teks 4 kita ubah menjadi teks 3. Dan ini yang akan ada 3 yang teks yang akan kita tampilkan, ada 4. Kita tampilkan di form 2, yaitu ID anggota, nama, HP, dan jenis kelamin. Kemudian di sini yang update kita hapus. Kemudian yang pada jenis kelamin perempuan kita hapus. Kemudian kita copy yang option first, true, kita copy. Lalu kita pastikan kita Ctrl V di bagian bawah else. Kita ganti menjadi option 2. Kemudian di sini bata matinya juga kita hapus. Lalu and if-nya ini kita berikan, kita enter seperti ini. Nah, setelah itu option satunya kita pindahkan ke jenis kelamin laki-laki. Kita copy, lalu delete. Kemudian kita enter. Kita Ctrl V. Kemudian jenis kelamin laki-lakinya kita copy, lalu kita delete. Kita Ctrl V-nya di if, lalu Ctrl V, spasi. Kemudian nah, yang pada perintah simpannya ini, di sini perintah simpannya kita ubah. Yang tanggal lahir, tempat lahir kita ubah menjadi HP sama dengan. Kemudian yang di teks tanggal lahir yang DT picture-nya kita hapus. Kemudian yang ini teks 4-nya yang HP kita hapus, kita ganti menjadi nomor buku. Spasi. Kemudian alamat kita ganti menjadi judul buku. Judul buku, spasi. Nah, di sini pada teks 5-nya kita enter. Di sini kita ketikkan tanggal pinjam. Spasi sama dengan DTP picker 1 titik false, kemudian enter. Kita copy saja yang tanggal pinjamnya, lalu kita Ctrl P. Di sini kita ganti menjadi DT picture 2, dan pinjam itu kita ganti jadi pengembalian. Kemudian if option 1 jenis kelamin, else jenis kelamin perempuan, update-nya kita hapus. Kemudian batal matinya juga kita hapus. Kemudian kita close. Lalu di sini kita coba start. Kita close terlebih dahulu. Di sini pada properti 1 itu kita klik kanan per project 1. Di sini kita ubah menjadi form 2. Lalu oke. Nah, di sini kita start.
Di sini kita ketikkan ID anggotanya 002324. Lalu tampilkan data. Dan di sini debut. Sepertinya ada kesalahan. Kita hentikan dulu. Di sini pada DC picture 1 ini kita ganti menjadi form 1. Form 1 spasi titik A D O D C C1, kemudian first ID anggota. Coba kita start. Ini ada kesalahan. Di sini kita hapus, lalu kita start. Kita masukkan ID anggota yang sudah kita input tadi 2324, lalu kita tampilkan data. Nah, di sini berhasil tampilkan data. Di sini kita akan memasukkan di sini berhasil menampilkan data itu nama anggota, nomor HP, jenis kelamin. Nah, di sini kita akan menambahkan nomor buku. Kita ketikkan nomor bukunya itu 001, lalu judul bukunya 001, kemudian judul bukunya itu tentang materi RMIK. Kemudian tanggal peminjamannya juga kita atur tanggal 1 bulan Januari tahun 2024. Kemudian tanggal pengembaliannya yaitu tanggal 11 Januari 2024. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini berhasil tersimpan. Berarti kita sudah berhasil. Kemudian kita close. Kita hentikan. Kemudian kita buat form ketiga. Kita add form. Kita klik form. Nah, di sini kita pada form ketiga itu kita copy saja dari form 2, yaitu ID anggota. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita ke form 2 lagi. Kita klik copy yang ada nama anggota. Kita copy, kemudian kita kembali ke form 3. Kita Ctrl V. Kemudian ke form kedua lagi. Di sini kita copy HP. Kemudian kita kembali ke form ketiga. Lalu kita Ctrl F. Setelah itu kita ke form 2 lagi. Kita copy yang jenis kelamin. Kemudian kita Ctrl V. Kita ke form 2 lagi. Kemudian di sini kita copy yang nomor buku. Kita ke form 3. Kita Ctrl V. Di sini kita susun. Lalu setelah itu kita ke form 2. Kita copy yang judul buku. Kita copy. Kita kembali ke form 3. Kita Ctrl V. Kemudian kita ke form 2 lagi. Kita copy yang bagian jenis kelamin laki-laki. Kita kembali ke form 3. Kita Ctrl V. Kita ke form 2. Kita copy yang perempuan. Kita kembali ke form 3. Kita Ctrl V. Kemudian di sini kita klik yang text box-nya. Kemudian text box kedua. Kemudian nomor HP. Kemudian teks keempat itu nomor buku. Kemudian teks kelima itu judul. Kemudian di sini kita klik yang label lagi. Kita ketikkan tanggal kembali. Kemudian kita klik lagi label. Kita ketikkan di sini denda. Kemudian labelnya, maksudnya text box-nya. Di sini data picture. Kemudian di sini kita klik yang com button-nya. Di sini kita ketikkan tampilkan data.
data. Kemudian kita klik di sini AODC1, kemudian data graph. Di sini kita buka lagi tadi yang akses yang sudah kita buat. Buka akses. Buka aksesnya. Di sini kita pilih pengembalian. Kita lihat apa yang salah. Kita coba kopikan. Kemudian kita ke Visual Basicnya, coba kita hapus. Kita Ctrl V. Teks 4. Kita lihat dulu apakah benar nomor bukunya itu pada teks 4. Di sini teks 4 itu nomor buku. Coba kita start. Kita close dulu. Coba kita start. Di situ tadi di sini kita coba berhenti. Di sini coba kita add form. Kita buat form keempat, yaitu di sini kita pilih tools, terus menu editor. Di sini kita master, kemudian di sini B1, kemudian next, kemudian kita di sini kita ketik bantuan, terus namanya itu B2, kemudian next. Di sini kita klik laporan, namanya itu B3, kemudian next, kemudian di sini keluar terus B4, kemudian next, kita delete dulu, kemudian di sini kita delete, kita next, kemudian kita insert, kemudian ini tanda panah ke kanan, kita klik. Di sini kita ketik identitas anggota. Di sini B5, kemudian next, insert, panah kanan. Di sini kita ketikkan peminjaman. B6, kemudian next, insert, panah kanan. Kemudian kita ketikkan pengembalian. Kemudian ini B7. Kemudian kita oke. Nah di sini kemudian kita buat form ke-5, kita add form. Kemudian di sini pada form ke-5 itu keamanan sistem. Di sini kita ketikkan keamanan tabel keamanan sistem. Di sini kita pilih area ronde empty. Kita pilih yang 418. Oke. Nah di sini kita outside, pilih true. Kemudian di sini label. Kemudian di sini kita ketikkan pemakai. Kita outside, true. Kemudian label ketiga. Label ketiga itu kunci. Kita outside, true.
kemudian text box, kemudian text box lagi. Di sini kita home button, di sini kita ganti menjadi OK. Kemudian kita ketik ADLDC, kemudian data grid. Nah, di sini kita create table, kemudian view, keamanan, dan sistem. Keamanan sistem oke. Di sini itu pemakai, kemudian kunci. Ini kita ganti menjadi short text, lalu kita view, kita yes, kita save. Di sini kita ketik itu nama pemakainya RMIK B. Kuncinya itu 200 2021 2024. Kita save, lalu kita close. Nah, di sini kita close dulu. Kita klik kanan, pilih AUDC Properties, kemudian build 4.0, kemudian next. Ini kita klik yang titik 3. Kita pilih yang pengembalian, lalu open text function, oke. Kemudian recursor, pilih yang bagian yang nomor 2, kemudian keamanan sistem, apply, oke. Di sini kita klik data grid-nya, kita pilih yang data short, ADC 1, kemudian klik kanan, data grid, retrieve fields, yes. Nah, di sini tampil aksesnya. Kemudian ini pada OK-nya kita klik. Kita dulu. Kita ke form 3 terlebih dahulu, kita tampilkan data. Kita copy yang with, move, dan fin-nya sama if-nya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke form 5. Kita Ctrl V. Nah, di sini pada form 1 kita hapus. Kemudian ini ya ID anggotanya kita ganti menjadi pemakai. Kemudian kita tambahkan note di sini, kemudian kita enter. Kita ketik if text 2 titik text sama dengan tanda tanya kunci dan enter. Form 4 titik show, enter. Form 4 titik enable, kemudian sama dengan true, enter. Unload. Form 5 enter. Else, enter. MSG box kutip 2 password yang Anda masukkan salah. Masukkan password lainnya. Kutip 2 spasi VBE information, kemudian enter. Ketik text 2 titik text sama dengan dan kutip 2, kemudian kutip 2 lagi, enter. Kemudian text 2 titik set fokus, kemudian enter. And if, enter. And with, enter. Hapus. Kemudian di sini kita ketikkan private sub from, enter. From 4 titik show, enter. From 4 titik enable sama dengan false. Nah, di sini sudah. Di sini coba kita simpan dulu.
kita klik file, baru save project as. Di sini pada form 5 keamanan sistem. Kemudian kita save. Kemudian form 4-nya itu tampilan awal. Kemudian save. Form 3 itu pengembalian. Kemudian save. Form 2 itu peminjaman. Kita save. Kemudian form 1 itu identitas anggota. Kita save. Projectnya itu kita kasih nama data perpustakaan RMIKB. Kemudian save. Kita yes, cancel, oke. Nah, di sini kita coba mengatur propertiesnya. Kita pilih yang form 5, lalu oke. Coba kita start, kemudian coba kita copy pemakainya. Kemudian sandinya itu 002124. Lalu oke. Di sini ada terjadi kesalahan. Coba kita berhenti. Di sini kita coba mengetikkan and if else. Kita copy saja. Kita copy, kita Ctrl V. Di sini kita ganti menjadi user. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi user. Kemudian di sini teks 2 kita ganti menjadi teks 1. Kemudian teks 2-nya pada set fokus kita copy. Kita enter, kita Ctrl V, kita ganti menjadi teks 1 and if. Nah, di sini coba kita start. Di sini pemakainya coba kita copy saja. Kita copy, kita Ctrl V, kemudian NIM-nya 002124. Lalu kita klik OK. Nah, di sini berhasil. Kita close. Coba pada di sini tadi muncul. Coba pada tampilan. Kita close dulu. Di sini kita ganti menjadi identitas anggota. Kemudian kita enter. Kita ketikkan form 1.show. Kemudian ini kita ganti juga menjadi peminjaman. Kita ketikkan form 2 titik show. Kita copy, kita ganti menjadi pengembalian. Kita copy, klik. Sini form 3.show. Kemudian Ctrl V, keluar. Kita ganti menjadi B4, klik, enter. Kita ketik N. Nah, di sini sudah kita atur pada form tampilan awalnya. Di sini juga pada form tampilan pada form 3 kita coba mengatur propertiesnya. Properties 5, lalu kita oke. Kita start.
kita tunggu sampai terdekat. Nah, di sini kita klik close, kita klik. Di sini kita browser. Di sini kita ubah namanya itu menjadi pengembalian. Terus tipenya kita ubah menjadi 2020 sampai 2003 format. Kita klik OK, lalu create. Kita view. Di sini nama tabelnya itu tabel pengembalian. Kita OK. Kemudian di sini kita ketikkan ID anggota. Data tipenya kita ubah menjadi short text. Kemudian nama. Kemudian JK, enter, HP, nomor, buku, kemudian judul, buku, enter, kemudian tanggal kembali, enter, kemudian denda. Nah, di sini tanggal kembali itu kita ubah menjadi date time, kemudian kita save, kita yes, kita save, lalu kita close. Di sini kita klik kanan, ada ODC 1, kita build 4.0, next, kemudian titik 3. Ini data pengembalian. Lalu kita open, text selection, kemudian OK. Di sini kita klik record search, kita pilih yang 2, lalu kita pilih tabelnya, kita apply, kemudian OK. Kita klik data grid, kemudian pada properties kita pilih data short. Kita pilih ada ODC 1, kemudian kita klik lagi data gridnya. Kita klik kanan, kita pilih read fields, kita pilih yes. Nah, di sini sudah tampil dan aksesnya. Kemudian di sini pada rumusnya kita buatkan. Kita copy saja dari form 2. Kita copy, kita kembali ke form 3. Tampilkan data, kita Ctrl V. Kemudian kita cocokkan. Nah, di sini kita tambah nomor buku dan judul buku. Kita copy saja. Kita copy, lalu enter, kita Ctrl V. Di sini kita ubah menjadi teks 4, kemudian teks 5. Di sini kita ubah menjadi nomor buku. Kemudian diganti menjadi judul buku. Di sini kita untuk di properties kita pilih yang form 3. Lalu OK, coba kita start. Apakah berhasil? Nah, di sini kita masukkan anggota tadi 002324. Kita klik tampilkan data. Nah, di sini ada double. Kita lihat apa yang salah. Kita coba hentikan dulu. Kemudian di sini pada teks 4 nomor buku. Coba kita lihat pada aksesnya nomor buku. Di sini tidak ada yang salah. Coba kita buka aksesnya tadi. Kita cari. Nah, di sini ada pengembalian. Kita masukkan pemakai. Oke. Nah, di sini berhasil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.